Baik, ini ada pertanyaan dari Hanli Sama. Cuman sebaiknya kalau nanya kayak gini jangan di email sih. Sebaiknya nanyanya di Twitter supaya yang lain ikut pinter. Itu aja sih. Karena di email ya saya pakai YouTube jawabnya. Biar semua ikut pinter. Apa ini tentang wireless ya, teknologi WiFi pertanyaannya. Apa beda mode WDS, repeater, dan mesh? Oke. Jawabannya ada di Google. Parah. WDS. Oke. Ada di Wikipedia malahan. WDS adalah sistem interconnection of access point in 802.11 network, itu WiFi ya. 802.11 itu WiFi, jadi dia bisa nyambungin antar access point. Jadi access point yang beroperasi sebagai WDS dia punya beberapa mode. Bisa main base station. Jadi main base station connect ke Ethernet berarti. Jadi ada, saya gambarin aja ya biar gampang ngelihatnya. Ini main. Kabelan nih. Oh ini saya kasih gambarnya LAN-nya lah. Ini LAN. Ini kabelnya nyambung ke sini. Ini main. Ini yang normal lah. WiFi biasa seperti ini sih bentuknya. Terus di belakangnya ini ada internet lah, di sini ada internet. Ini lewat LAN bisa nyambung ke internet, lewat router dan sebagainya nyambung ke internet. Biar gampang saya sambungin langsung. Jadi ini yang main. Kayak user connect-nya ke sini, ini biasa. Nah, sekarang kita pakai mode yang satunya lagi. Relay base station. Oke. Ini relay data antar base station, wireless client, atau relay station. Lagi download buku. Wow. Oke. Relay station to either main other relay base station. Jadi ini kalau relay base station dia nge-relay fungsi utamanya. Remote base station adalah remote, jadi kayak access point tapi remote. Oke. Cuman dia tidak ada kabelannya. Oke, bentar nih. Semuanya bisa di enkripsi pakai WPA ya. Jadi dia pakai ada dua mode buat nyambungin point access point to access point connectivity, bridging. Oke. Ini AP to AP tidak bisa disambung sama klien. Wireless repeating bisa sambung klien gitu. Oke. Jadi ada dua mode ini, tapi kira-kira gini, jadi tergantung mode yang diaktifin nantinya. Saya kasih gambar lah biar gampang. Di sini ada relay. Ada satu lagi remote. Ini istilah yang dipakai WDS loh ya. Nah, di remote, nah ini klien bisa connect nih. Ini handphone segala macam bisa connect ke sini. Bisa connect. Dia bisa nyambung lewat relay. Si remote ini bisa nyambung ke sini. Bisa relay nyambungin ke sini. Bisa juga langsung sih. Gitu. Oke. Ini teknik WDS-nya tuh yang di sini terutama. Nih dua ini nih, WDS-nya kelihatan banget. Oke, cuman di sini WDS harus diaktifin. Nah, gitu ya kira-kira itu WDS. Nah, terus relay itu udah tadi ada pertanyaan tentang relay juga kan. Ntar mana sih?
relay atau repeater. Oke, ini relay atau repeater. Oh, kalau relay WDS beda, lebih kompleks daripada repeater dia. Gambar, sorry, salah. Nah, relay itu dia ngomong di level ini ya, MAC address lah. Relay, dia main WDS-nya jalan semua, gitu. Nah, satu lagi adalah repeater. Repeater tuh kira-kira kayak gini. Repeater nggak usah WDS, nggak usah diaktifin. Jadi repeater nggak usah diaktifin WDS-nya. WDS lagi. Repeater cuma di set aja wifi-nya di sini, nanti sinyal ke sini, dan ini kayak wifi apa ya, extender, kayak udah kayak remote gini sih sebenarnya. Repeater udah kayak remote. Nah, si user bisa connect ke repeater ini. Kira-kira kayak gitu. Jadi repeater tuh kayak remote yang ini. Cuman semua kontrolnya di sebelah sini kalau repeater. Kalau remote ini dia masih bisa ini. User bisa connect ke sini. Terus di relay ke sebelah sini. Oke. Yang jadi masalah nih teknik-teknik yang ini ya. Teknik 2 ini. Teknik ini masalah besarnya adalah di error. Kalau kita ping, nggak usah jauh-jauh lah, kita coba ping aja ya. Ping ke www yang parah aja ya. Wih, bagus, Dignas nih, coba. Nggak ada. Camp Dignas atau Camp Dignas ya? Oh, ada tuh. Dapodik ya. Dapodik KW. Dapodik ada nggak? Nggak ada. Dapodik apa? Ya udahlah, Camp Dignas lah. Ini internet saya bagus sih soalnya, jadi tuh, ini nggak ada error nih. Si konsisten 12356 nggak ada error nih. Harus cari situs yang ada errornya. Paket loss 0%. Oke lah, tapi ceritanya gini, kalau kita ping ke satu situs, kalau paket 0% jadi nggak ada masalah. Kalau ada persennya ada, kacau itu ceritanya. Jadi kisahnya gini. Kalau di sini error rate-nya misalnya, kalau di WiFi suka ada errornya sih. Misalnya di sini ada error 1%. Di sini ada error lagi 1%. Di sini ada error lagi 1%. Jadi sebetulnya dari sini ke sini dia akan ngelewatin 1, total 3% di sebelah sini. Kalau dia 1%. Kalau dia 10%, 10, 30% error. Jadi ini juga sama, di sini juga sama sih. 1%. Oke. Jadi teknik-teknik seperti ini akan nambahin error sih, jujur. Jadi teknik ini akan nambah error. Gitu. Nah, dia tidak memperbaiki terutama yang ini ya, yang bawah sini, yang repeater itu tidak memperbaiki paket. Kalau ini dia bagusin dulu, jadi ini tambah error. Kalau ini paketnya dibagusin, kalau jadi tergantung WDS-nya juga sih. Kalau dia kayak gini, transparan kayak gini, 1% tambah lagi 1%. Oke. Kalau dia dibetulin paketnya, ini 1%, ini tetap 1%, ini tetap 1%. Jadi WDS masih lebih bagus dikit lah. Kira-kira kayak gitu. Nah,
Kalau saya biasanya nggak main di sini sih. Kalau ini di atas WDS ya, yang di bawah yang repeater biasa. Nah kalau saya biasanya pakai mesh. Kalau mesh itu nggak main kayak gini sama sekali. Jadi mesh biasanya buat backbone, bukan buat user. Jadi misalnya kita punya LAN, terus kita pengen bikin jaringan yang jauh, kemana gitu. Kalau saya kemarin nyobanya di TNI malahan. Jadi ini akses pointnya. Wah udah maghrib, maghrib kayak subuh. Oke. Ini saling nyambung satu sama lain, tapi nyambungnya belum tentu kayak gini ya. Jadi bisa aja ini nyambung ke sini, yang ini nyambung ke sini, yang ini punya sambungan ke sini juga, terus yang ini nyambung ke sini gitu. Tergantung posisinya lah. Nah kalau mesh ini bentuknya kayak relay sih sebenarnya. Ini semua nggak ada access pointnya. Ini nggak ada access pointnya, semuanya relay satu sama lain. Nanti kalau ada access point paling di sini kita sambungin lewat kabelan. Ini nyambungnya LAN yang ini, yang lain ini LAN. Nah di sini ada kabelan lagi ke WiFi. Jadi yang atas ini WDS, yang bawah ini mesh. Nah ini protokol yang dipakai di sini untuk bisa menyambung satu sama lain. Kita pakai macam-macam, ada dua yang gede. Kita bisa pakai Batman atau OLSR. Jadi ini bisa ditaruh di kendaraan tempur, di tank, di kendaraan apa gitu, taruh, dia gerak, ini semua akan bergerak dan dia sambung satu sama lain untuk nyambung. Kalau mau nyambungin ke user, kita harus pasangin WiFi di sini ya, sambungin ke LAN sini, gitu. Jadi harus ada dua akses pointnya. Ini tujuannya kalau mesh lebih ke backbone, gitu. Bukan seperti ini dia lebih ke relaynya aja. Kalau mesh, protokolnya Batman OLSR. Kalau WDS dia bisa semuanya. Cuman dia nggak bisa serumit seperti ini. Ini rumit deh. Konfigurasinya rumit. Dan ini kalau ada yang mati langsung pindah sambungan. Misalnya ini mati, kena rudal, hancur nih kendaraannya. Dia kalau mau nyambung ke sana, tadinya kan dia punya dua pilihan, lewat sini ke sini atau lewat sini ke sini. Sekarang dia langsung ke sini gitu. Jadi otomatis pindah. Nah itu mesh kayak gitu. Protokolnya Batman atau LSR bisa cari di Google tentang Batman OLSR itu. Nah ya gitu ya, mesh. Nah itu ini direkomend banget kalau terutama buat jaringan-jaringan di daerah yang rumit, yang susah, yang jaringannya nggak bagus, kayak di desa kayak gitu, kita cenderung yang ini sih sebenarnya harusnya. Cuman untuk sampai ilmu seperti ini orangnya harus jago sih. Buat nerangin yang ini susah, soalnya apa? Akses point yang biasa nggak bisa. Jadi harus diformat itu sistem operasinya, pakai OpenWRT, kita masukin protokol tambahan Batman atau LSR ini. Jadi ini kita ngancurin akses point ini. Itu. Kalau yang ini sudah ada dalam akses point WDS, itu udah ada dalam akses point, cuman tidak bisa serumit mesh dia. Bisa kayak gini nih, bisa keren banget. Jadi dia punya tabel routing di dalamnya. Kalau WDS dia nggak sampai punya tabel routing serumit Batman OLSR, kira-kira gitu. Oke, nah sekarang jawaban yang itu beres nih ya. Bikin bingung mesh yang terbaru ini, mesh ya bingung memang. Tapi lebih bagus. Tapi mesh itu backbone sih sebenarnya. Cuman kalau di Mikrotik atau segala macam, meshnya itu lebih ke WDS sih sebenarnya. Tapi jujur sih, sebisa mungkin nih, kalau mau performance networknya bagus, sebisa mungkin jangan pakai mesh, jangan pakai repeater, jangan pakai WDS. Ya. Soalnya performance network akan turun. Sebisa mungkin. Kalau buat backbone, saya akan cenderung mesh. Itu kalau kepaksa. Kayak di TNI segala macam, itu kendaraan bergerak kan mau nggak mau mesh dia. Oke. WiFi di mall, bandara, kebanyakan pakai topologi apa? Kalau mau bagus performance-nya, dia pakai yang ini, LAN. Jadi sambungnya ke LAN semua. Jadi kalau kita punya akses pertama di sini,
masuknya ke LAN lagi. Jadi masuknya ke LAN semua. Jadi backbone-nya LAN itu paling bagus sudah Pol. Kalau mau bagus ya, kalau mau jelek ya silakan pakai yang ini, yang lain lebih jelek. Ini jujur ngasih tau dulu, jelek dulu lah, biar nggak kecewa. Bagaimana bisa seorang user login di lantai dasar lalu naik lain wifi tetap nyambung? Pakainya yang ini sih, pakai yang LAN tadi, pakai yang LAN ini taruh di lantai 5, terus nanti ada di lantai 4, 3, 2, 1. Terus yang kontrol semua di sini, kita pasang router di sini atau Mikrotik sebagai routernya. Ini semua kontrol ke atas semua. Jadi MAC addressnya semua daftarnya ada di sini. Si wifi-nya cuma bridging doang. Jadi wifi-nya dibikin blow on banget. Hanya bridge, wifi-nya tidak dipasangin sebagai router apa segala macam. Jadi wifi-nya access point aja ya. Jadi kalau kita beli access point, coba kita beli access point, jangan beli yang bentuk router, belinya access point aja kayak Ubiquiti atau ini access point doang nih. Nih yang access point aja, jadi belinya access point aja. Bisa yang Linksys, bisa Aruba. Saya punya pengalaman nggak bagus soalnya, pusing gue. Ya udahlah. Ada Aruba mahal barangnya. Linksys, Mikrotik, Tenda, jangan beli yang ada routernya. Ini access point. Kalau yang ada routernya enggak, sebaiknya enggak. Gitu. Nah kayak ini kan router mana tadi? Perasaan gue lihat. Ini Tenda router. Nah ini kalau router jangan. Oke. Jadi yang beli yang access point aja. Gitu. Biar semuanya yang kontrolnya nanti di sini. Kalau access point doang kan bridge dia. Yang kontrol nanti Mikrotik di sebelah sini aja. Gitu. Beres ya. Dengan cara itu dia bisa pindah-pindah kemana aja seenak jidat. Begitu kita bisa pasangin buat voucher wifi lah, apa segala macam, nggak masalah. Jadi semua kontrol di satu titik. Yang ini nggak ada kontrol sama sekali. Ini bridging doang. Oke, terus mana sih? Sorry. Pertanyaan. Nih. Jaksa feature roaming itu terjadi karena SSID-nya sama. Udah itu aja sih. SSID-nya sama dan kontrolnya satu. Dengan cara itu dia bisa roaming. Cuman yang jadi masalah nih. Soalnya saya aman kalau lagi config wifi. Antara benar kayak Ethernet. Lalu saya menggunakan banyak radio mode AP di ujungnya. Ya ini yang benar yang ini. Oke. Lalu samakan passwordnya WP saya benar. Terkadang ada yang komplain kenapa sinyal wifi saya lemah soalnya gadgetnya connect ke wifi yang beda lantai. Nah ini terjadi kalau powernya kegedean. Jadi power di sini kegedean. Jadi powernya harus diturunin supaya hanya cover lantai itu aja. Lantai lain nggak ke cover. Gitu. Jadi main di power sih sebenarnya. Nah ini bisa saya lihat di inilah. Ya dua bisa. Lupa. Ini contoh. Ini kalau ini router fiber saya nih. WLAN. Ada di advance kalau nggak salah. Ini dia. Kita mainin di power supaya user di lantai lain nggak connect ke dia. Soalnya handphone, gadget itu sederhana cara berpikirnya. Dia akan berusaha connect ke yang powernya gede dulu, udah connect. Kalau jalan, dia tidak akan pindah kalau masih ada sambungan ke access point yang itu. Jadi itu yang masalah dia. Karena dia nggak pindah-pindah, roamingnya nggak jalan karena powernya kegedean. Jadi powernya diturunin supaya hanya connect ke yang di lantai itu aja. Jadi sesederhana itu sih sebenarnya. Mana sih tadi pertanyaannya ada di sini. Oke ya. Jadi ini masalah di power aja. Powernya turunin. Sisanya udah bener nih.
Sesuai benar, WPS disable, saya WPS juga disable juga. Terus semuanya pakai Star, pakai Ethernet. Radionya di bridging, ditaruh di ujung. Jadi akses pointnya dibikin blow on, taruh ujung. Semua kontrolnya ada di router, di Mikrotik, di ke internet. Dan kita bisa kontrol voucher apa segala macam di situ aja. Sisanya akses point dibikin blow on. Gitu. Beres ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab buat Hanli sama teman-teman yang lain yang lagi mau bikin wifi. Ini kira-kira bentuk pilihannya. Saya akan milih yang ini sih, yang paling ini. Yang ini bagus banget kalau taruh di militer. Saya udah coba, bagus yang ini, Batman Walaser. Cuman saya harus ngeformat. Cuman orang nggak banyak yang bisa sampai level itu karena harus format akses pointnya pakai OpenWRT. Ini tewas nih urusannya kalau udah pakai OpenWRT orang. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat.